Oke, materi di modul 2 kita adalah tentang aljabar. Ini mungkin materi baru untuk kalian. Kalau yang kemarin itu kan tentang bilangan bulat, kalian sudah pernah dapatkan di kelas SD, kelas 6, kelas 5, maupun kelas 4. Nah, untuk yang aljabar ini juga masih bersangkutan dengan bilangan bulat. Jadi bilangan itu nanti akan kita gunakan terus sampai kelas 8, sampai kelas 9, sampai SMA dan seterusnya. Aljabar itu apa sih? Aljabar itu adalah pernyataan atau kalimat yang dinyatakan dalam simbol atau lambang. Jadi pernyataan-pernyataan itu disimbolkan dengan sebuah huruf. Tuh. Oke. Nah, simbol yang belum diketahui nilai yang pasti itu disebut dengan aljabar. Contohnya nih, usia Santi lebih tua dari usia Titik. Nah, usia Santi itu kita misalkan huruf X, usia Titik itu dimisalkan huruf Y. Nah, lebih tua, lebih itu berarti tandanya lebih besar, sehingga pernyataan atau kalimat usia Santi lebih tua dari usia Titik itu dapat dituliskan berupa simbol. Tadi kan usia Santi X, berarti X lebih dari Y. Nah, bentuk X lebih dari Y ini disebut dengan bentuk aljabar. Oke, lanjut ya. 2 kali usia Dani ditambah 12 itu sama dengan 3 kali usia Roni. Nah, di sini 2 kali usia Dani ditambah 12 sama dengan 3 kali usia Roni. Nah, usia Dani di sini dimisalkan X, usia Roni di sini dimisalkan Y. Kita ikuti aja kalimatnya. 2 kali usia Dani berarti 2 kalinya X ditambah dengan 12 sama dengan 3 kali usia Roni, berarti 3 kalinya Y. Nah, ini namanya bentuk aljabar yang nilainya X sama Y nya belum diketahui. Contoh yang ketiga, harga 3 buah buku tulis sama dengan 20.000, mendapat kembalian 3.500. Buku tulisnya dimisalkan sebuah huruf, jadi objeknya itu yang dimisalkan sebuah huruf. Harga 3 buah buku tulis, misalkan buku tulisnya itu adalah P, berarti 3 buah buku tulis berarti 3P. Harganya sama dengan 20.000, mendapat kembalian 3.500, berarti 20.000 dikurangi 3.500, atau dapat juga ditulis 3P sama dengan 20.000 kurangi 3.500, 16.500. Nah, boleh juga ditulis seperti ini, juga bentuk aljabar. Yang berikutnya, kita mengenal namanya variabel, koefisien, dan konstanta dalam bentuk aljabar. Bentuk aljabar 2x plus 3y dikurangi 12. Yang disebut variabel itu adalah hurufnya. Jadi pada bentuk aljabar ini ada huruf yang belum diketahui nilainya, itu ada huruf apa aja? X dan Y. Maka variabelnya adalah X dan Y. Terus koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang melekat pada variabel. Jadi koefisien itu masing-masing. Kalau variabelnya itu ada 2, berarti koefisien juga ada 2. Oke. Koefisien X sama koefisien Y. Koefisien X berarti bilangan yang melekat pada X adalah 2.
Koefisien Y berarti bilangan yang melekat pada Y adalah bilangan 3. Nah, konstanta itu adalah bilangan yang tidak mengandung variabel. Berarti nggak ada hurufnya atau tidak didampingi sama variabel. Bilangan berapakah itu? Ini ya, yang dia sendirian, min 12. Nah, biar lebih jelasnya kita contoh ke berikutnya. Contoh lain, bentuk aljabar 5M dikurangi 2N ditambah 7. Nah, variabelnya di sini apa? Oh, ternyata di sini ada 2 huruf yang belum diketahui nilainya. Huruf apa aja itu? M dan N. Oke. Koefisien M berarti bilangan yang melekat pada variabel M. Berapa itu? 5. Koefisien N bilangan yang melekat pada variabel N. Yang melekat pada variabel N negatif 2. Di depannya ada negatif. Konstanta berarti yang tidak mengandung variabel. Berapa itu? 7. Atau positif 7. Oke, lanjut. Nyatakan ke dalam bentuk aljabar di bawah ini. Sekarang kita menyatakan kalimat ke dalam bentuk aljabar. Sebuah bilangan dikali 3 ditambah 7 hasilnya sama dengan 1. Nah, ini yang kita misalkan di bilangannya nih. Misalkan bilangannya bilangan apa? Misalkan bilangannya A gitu ya. Nah, berarti bilangan dikali 3 berarti A kali 3 ditambah 7. Hasilnya sama dengan 1. Atau dapat ditulis 3A ditambah 7 sama dengan 1. Kalimat yang kedua, sebuah persegi panjang mempunyai panjang P, lebar L. Keliling persegi panjang 38 cm. Nyatakan ke dalam bentuk aljabar. Keliling persegi panjang itu apa sih? 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 38. Panjangnya P, lebarnya L. Sehingga diperoleh P plus L. Ya, duanya kita pindah ruas. Ini menjadi 38 dibagi 2. P plus L. 38 bagi 2, 19. Atau dapat ditulis P ditambah L sama dengan 19. Ya, bentuk aljabarnya seperti ini. P plus L sama dengan 19. Nah, kalau seperti ini berarti variabelnya apa? Variabelnya ya P sama L. Karena huruf yang belum diketahui nih lainnya. Kalau yang seperti ini bentuknya berarti variabelnya yang mana? A. Oke. Sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, suku sejenis itu adalah suku yang mempunyai bentuk variabel yang sama. Bukan variabelnya yang sama, tapi bentuk variabelnya yang sama. Kalau suku tidak sejenis berarti bentuk variabelnya berbeda ataupun variabelnya juga berbeda. Contoh. Di situ ada bentuk aljabar X tambah 3Y dikurang 2X tambah 5 tambah 6Y dikurang 1. Nah, di sini yang sejenis itu yang mana aja? Yang sejenis berarti yang bentuk variabelnya sama. X pangkat 1 ini dengan ini. X dengan min 2X terus
3Y dengan 6Y. Terus yang konstanta 5 sama min 1. Contoh yang kedua, ada 2A kuadrat tambah 4A dikurang 7 tambah 3A kuadrat tambah 11. Sini yang sejenis yang bentuk variabelnya sama. Nah, di sini variabelnya ada sama-sama A. Namun dia bentuknya beda. Ada A kuadrat, ada A pangkat 1. Nah, ada A kuadrat, ada A pangkat 1. Nah, yang sejenis itu adalah yang bentuk variabelnya sama. A kuadrat ya sama A kuadrat. Berarti si 2A kuadrat dengan 3A kuadrat. Terus min 7 dan konstantanya 11. 4A ada yang sinus nggak ada. Lanjut ke operasi hitung aljabar. Ada bentuk penjumlahan dan pengurangan. Bentuk penjumlahan dan pengurangan aljabar itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika suku-sukunya itu adalah sejenis. Dijumlahkan maupun dikurangkan dengan suku-suku yang sejenis. Oke. Contohnya hasil penjumlahan dan pengurangan dari nomor 1, 2, dan 3. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, ini tandanya ditambah. Berarti ini kita jumlahkan suku yang sejenis. 3X itu sejenis dengan 6X. Berarti 3X ditambah 6X. Terus yang sejenis lagi yang mana? Min 5 ditambah, tandanya kan ditambah, dengan sejenis yang sejenis lagi 7. 3X ditambah 6X 9X, min 5 ditambah 7 plus 2 atau positif 2. Lanjut contoh yang kedua, 7P dikurangi 5 ditambah 2Q dikurangi P ditambah 3. Yang sejenis yang mana? 7P sama min P. Nah, kalau di sini nggak ada bilangannya, berarti ini bilangan berapa koefisiennya? 1. Kalau tidak diketahui itu adalah 1. Berarti kita kelompokkan sekarang. 7P min 1P. Terus yang jenis lagi min 5 plus 3 yang tidak sejenis plus 2Q. Oke, kita hitung. 7P dikurang 1P 6P, min 5 plus 3 min 2 plus 2Q. Itu ya. Contoh yang ketiga, 5A ditambah 7 dikurangi 3A dikurang 2. Ini tandanya adalah pengurangan atau dikurangi. Kita kelompokkan lagi yang sejenis. Berarti 5A sama 3A. Tandanya apa? Dikurangi. Terus positif 7 dikurangi yang sejenis lagi negatif 2. 5A dikurang 3A 2A plus min ketemu min positif, berarti 2A ditambah 9 gitu ya.